Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Filsafat Ilmu pada kesempatan hari ini akan melakukan tugas ujian akhir semester, di mana tugas ini merupakan pembuatan video tentang presentasi dari kelompok kami. Pada presentasi ini, kami akan secara bergantian untuk membacakan materi. Selanjutnya nanti untuk kesimpulan akan saya bacakan. Di sini saya selaku moderator mengucapkan selamat bertemu kepada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan dalam presentasi ini kita diberikan kemudahan dari awal sampai akhir. Izin Bapak Dr. Samsudin, kami memulai untuk presentasi dari materi ini. Ya, materi yang kami ambil adalah hak kekayaan intelektual. Kami yang terdiri dari Bapak Muammar M. Tahir, Bapak Sahbirin Yusuf, saya Ibu Vita Pratiwi, dan Bapak Rizal Firdaus. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memberikan presentasi materi tentang mata kuliah Filsafat Ilmu yang menjadi tugas akhir semester bagi kelompok kami. Nanti dalam presentasi kami akan secara bergantian untuk memaparkan materinya. Untuk kesempatan pertama, saya mohon Bapak Muammar untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Vita dan teman-teman semuanya yang hadir di kesempatan hari ini. Insya Allah tema kita tentang hak kekayaan intelektual dan bahasan tentang hak kekayaan intelektual dari latar belakang bahwa hak setiap manusia yang lahir masing-masing tentunya sudah memiliki hak yang melekat pada diri mereka masing-masing yang disebut sebagai hak alami, ya. Dan seiring berkembangnya masa, zaman, waktu, hak-hak itu kemudian berubah, ya, kemudian bermetamorfosis menjadi banyak bentuk hak yang jika tidak mendapatkan perlindungan maka itu kemudian menjadi salah satu pelanggaran yang justru mengakibatkan hak orang lain terenggut dan tidak terlindungi. Dan kemudian dalam pembahasan materi ini kita insya Allah akan membahas tentang di antara hak-hak tersebut ada hak kekayaan intelektual namanya. Nah, hak kekayaan intelektual itu pengertiannya apa? Kemudian ruang lingkup hak kekayaan intelektual yang harus mendapat perlindungan itu apa saja? Dan karena bahasan kita adalah filsafat, bagaimana urgensi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ditinjau dari filsafat ilmu, dalam hal ini adalah filsafat epistemologi. Kemudian tujuan, kita ingin mengetahui pengertian dari hak kekayaan intelektual tentu saja, kemudian mengetahui ruang lingkup hak kekayaan intelektual, mengetahui mengapa haki atau hak kekayaan intelektual harus dilindungi, dan juga mengetahui tentunya urgensi perlindungan terhadap haki dari sudut pandang filsafat epistemologi. Lanjut ke slide berikutnya. Hak kekayaan intelektual ya tentunya ada banyak definisi, ada banyak pengertian dari banyak pakar. Di antara yang kami rujuk adalah pengertian yang disebutkan oleh Munir Fuadi bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak berwujud yang sah dan diakui secara hukum atas benda tidak berwujud. Jadi hak berwujud atas benda tidak berwujud, karena intelektual memang adalah sesuatu yang abstrak, ya, yang sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak berwujud. Namun perlu untuk mendapatkan perlindungan.
dari World Intellectual Property of Organization atau WIPO, ya, mereka kemudian mendefinisikan intellectual property sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual, ya, creation of mind, yaitu penemuan, hasil tulis, karya yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Haki sendiri bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya pemilik hak intelektual ya, dapat menuntut atau menggugat siapa saja yang menggunakan hasil intelektualnya tanpa seizin dia. Dan itu eksklusif ya. Jika kemudian si pemilik karya intelektual ingin kemudian mengajukan pendaftaran, perlindungan undang-undang, merek dan lain sebagainya atas produksi intelektual dia, maka itu diperbolehkan secara undang-undang. Lanjut. Saya sampai di di slide ketiga. Setelah ini insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Rizal Firdaus insya Allah. Adapun ruang lingkup haki, ya, hak kekayaan intelektual, ya, jadi ada salah satunya adalah hak cipta atau copyright yang sering kita kenal dengan copyright, ya, termasuk pembuatan video presentasi seperti ini, konten-konten yang biasanya dibuat oleh para konten kreator itu menggunakan copyright atau menggunakan ada perlindungan yang jika itu diambil maka orang-orang akan tahu bahwa sumber asli dari video tersebut adalah dari si fulan atau si fulan. Baik. Hak cipta itu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberikan izin, ya, untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang masuk dalam kategori hak cipta apa saja? Misalnya buku, program komputer, pamflet, ya, sesuatu yang sifatnya karya tulis. Kemudian yang kedua, sesuatu yang sifatnya audio produk gitu ya, produk audio seperti ceramah, kuliah, pidato yang hari ini sangat banyak dan bertebaran, ya, khususnya di platform media sosial. Itu banyak sekali dan sering digunakan, ya. Suara Ustadz A digunakan sebagai background untuk misalnya promosi produk tertentu, ya. Itu kalau tanpa seizin si pemilik suara adalah pelanggaran hak cipta. Kemudian ada alat peraga, ya, dalam bidang pendidikan ini pasti sangat dibutuhkan. Ini pun bisa didaftarkan sebagai hak cipta untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Kemudian ada seni rupa, ya, hasil-hasil karya seni, ya, yang juga bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus mendapatkan perlindungan. Kemudian ada fotografi, dan hari ini rasanya salah satu hak kekayaan intelektual yang perlu untuk mendapatkan banyak perlindungan adalah fotografi, karena penggunaan hasil fotografi sangat luar biasa hari ini, ya. Dalam presentasi seperti yang kita buat hari ini juga, ya, misalnya penggunaan Canva yang di situ ada banyak konten, ada banyak pilihan gambar yang bisa dipakai sebagai template untuk membuat presentasi. Nah, itu jika kemudian digunakan tanpa seizin pengguna, ya, atau di Canva tanpa membayar biaya langganan, itu tidak mungkin digunakan karena ada hak cipta yang harus dilindungi, ya. Mungkin terkait presentasi awal, ya, dari bagian presentasi ini sampai di hak cipta, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rizal Firdaus. Baik, terima kasih Pak Muammar, Tahir, dan Bu Pita selaku moderator, dan izin kepada kawan-kawan semuanya, juga kepada Bapak dosen Samsudin, melanjutkan materi yang telah dibahas tadi oleh Pak Muammar. Masih berkaitan dengan ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Yang selanjutnya yaitu hak paten. Yang
Yang selanjutnya hak merek atau trademark, terus desain produk, industrial design, informasi rahasia, selanjutnya indikasi geografis dan desain tata letak sirkuit. Urgensi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu hak kekayaan intelektual adalah hak alami. Seseorang yang telah mengeluarkan usaha dalam menciptakan karya secara alami memiliki dan mengontrol apa yang telah dia ciptakan. Urgensi yang selanjutnya yaitu reward theory. Pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh pencipta sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreativitasnya. Yang selanjutnya, recovery theory. Pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Yang selanjutnya, insentif teori. Pemberian insentif untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Urgensi yang selanjutnya, risk theory. Aktivitas yang menciptakan atau menemukan karya mengandung resiko, maka wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Dan yang terakhir, ekonomi reward stimulus teori. Sebuah negara yang sistem perlindungan hak intelektualnya, kekayaan intelektualnya berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula. Yang selanjutnya, perlindungan hak kekayaan intelektual berdasarkan filsafat epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara teknik atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Dalam mendapatkan ilmu dan keilmuan diperlukan metode ilmiah, dan secara filsafat metode ilmiah termasuk epistemologi. Adapun pembagian epistemologi, yang pertama, epistemologi subjektif. Apabila dalam melacak kebenaran suatu ilmu dilakukan tanpa standar label, melainkan didasarkan atas refleksi diri yang masuk ke dalam pemahaman ilmu, biasanya bersifat subjektif. Jadi perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual tergantung pendapat masing-masing yang reflektif atau refleksikan. Perlu atau tidaknya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sehingga sifatnya juga subjektif. Yang kedua, epistemologi pragmatis. Dasar dari epistemologi ini adalah aspek kegunaan ilmu itu dalam masyarakat dibutuhkan jika ditemukan kegunaan padanya. Yang ketiga, epistemologi moral, yaitu epistemologi moral adalah pencarian keputusan benar atau tidaknya atas dasar baik buruk, maka apakah sudah baik keputusan yang dituangkan dalam undang-undang terhadap semua perlindungan hak kekayaan intelektual. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Sudah mempresentasikan materi kami pada kesempatan hari ini. Untuk yang terakhir, untuk kesimpulannya, saya akan bacakan. Dan bahwa perlindungan tersebut juga akan sangat menjaga reputasi pencipta karya. Selain itu, pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual juga dikuatkan oleh 5 teori dasar perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu
reward theory, recovery theory, incentive theory, risk theory, dan economic growth stimulus theory. Dan jika ditinjau dari sudut pandang filsafat epistemologi, maka urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual dapat disimpulkan berdasarkan teori epistemologi berdasarkan 3 hal, di mana masing-masing epistemologi subjektif, epistemologi pragmatis, dan yang terakhir adalah epistemologi moral. Sehingga jika muncul pertanyaan, mengapa hak kekayaan intelektual perlu dilindungi, maka akan timbul berbagai jawaban. Namun, jawaban yang paling mendalam tentang hal ini bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual adalah merupakan perlindungan terhadap ide intelektual seseorang yang lahir secara alamiah, yang merupakan karunia Allah Ta'ala, di mana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan-kelebihan termasuk kelebihan ide intelektual yang sudah pasti berbeda setiap manusianya. Sehingga ide intelektual itu perlu dilindungi karena subjektif dan alamiah. Demikian presentasi dari kelompok kami dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang masih salah dari kami, mohon sekiranya dimaklumi. Mudah-mudahan tugas ini bisa menjadi bahan penilaian bagi Bapak Dosen Samsudin untuk kelompok kami. Pada kesempatan kali ini presentasi kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.